Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan imajinasimu bekerja. Dengarkan alunan narasi, bayangkan setiap adegan, dan rasakan setiap emosi yang mengalir. Karena di sini, di Lau Production, setiap cerita selalu punya jiwa, dan jiwa itu akan berbicara padamu. Dan dalam cerita ini, semua nama, semua kejadian adalah fiksi. Jadi kalau ada kesamaan cerita atau nama, pihak produser mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk sedikit berbaik hati dengan menekan tombol like atau subscribe. Dan terima kasih. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Malam menggantung berat di langit Pondok Indah. Rumah megah itu tampak sunyi dari luar, tapi di dalamnya badai sedang bersiap pecah. Lampu ruang keluarga menyala temaram, memantulkan bayangan dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Anissa, nona muda yang perutnya mulai membulat, dan Rendra, suaminya, tuan muda yang wajahnya keras tak terbaca. "Mas, kamu pulang jam berapa tadi?" Suara Anissa bergetar, bukan marah, tapi lelah. Tangannya menahan perut, seolah bayi di dalamnya ikut gelisah. Rendra melempar jas ke sofa. "Ngapain nanya? Aku kerja." Anissa menelan ludah. "Kerja sampai HP kamu mati, pesan gak dibalas, dan bau parfum perempuan nempel di kemeja." Rendra tertawa pendek, sinis. "Kamu lebay, hamil bikin pikiranmu rusak." "Jangan muter balik," Anissa meninggi. "Aku bukan bodoh, Mas. Aku cuma..." Suaranya pecah. "Aku istrimu." Rendra mendekat, sorot matanya tajam. "Istri? Dari kapan istri jadi polisi? Kamu tuh cuma bisa nangis, capek aku." Kata-kata itu seperti pisau. Anissa terdiam, air mata mengalir tanpa suara. Ia berani, tapi keberaniannya selalu kalah oleh rasa takut kehilangan. Hari-hari berikutnya, pertengkaran tak lagi punya jadwal. Pagi, siang, malam, selalu ada bara. Rendra semakin kasar. Kata-kata kotor meluncur tanpa rem, menghantam harga diri Anissa yang kian rapuh. "Dasar cengeng, hamil doang sok paling menderita," bentaknya suatu malam. Anissa menutup telinga. "Mas, tolong, bayi ini dengar." Rendra tertawa lagi. "Bayi? Itu urusan kamu." Setiap malam Anissa berdoa, berharap kecurigaan itu salah. Tapi harapan seringkali kalah oleh kenyataan. Hingga suatu sore, pintu rumah itu terbuka lebar. Anissa yang sedang menyusun baju bayi di ruang tengah tertegun saat melihat Rendra masuk, tidak sendiri. Di lengannya, seorang perempuan dengan gaun mencolok dan senyum meremehkan. "Mas?" Anissa membeku. Rendra tanpa rasa bersalah. "Kenalin, Maya." Perempuan itu mengedarkan pandangannya ke seisi rumah, lalu ke perut Anissa. "Oh, jadi ini istrinya," katanya, nada merendahkan. "Cantik juga, sayang." Anissa maju satu langkah. "Rendra, apa maksudmu bawa perempuan ini ke rumah kita?" Rendra menyeringai. "Rumah aku, kamu kan numpang." Kata itu jatuh menghancurkan. "Numpang?" Suara Anissa bergetar. "Aku istrimu yang sah." Maya tertawa kecil. "Istri sah tapi ditinggalin. Ya ampun, Mbak, jangan posesif gitu dong." Dada Anissa sesak. "Keluar, kalian keluar sekarang." Rendra bersedekap. "Kamu gak punya hak ngusir. Ini rumah pernikahan kita." Anissa berteriak, air matanya tak terbendung. "Aku hamil anakmu." Maya melangkah mendekat, menatap Anissa dari ujung kepala sampai kaki. "Hamil bukan jaminan, Mbak. Lelaki itu soal pilihan." "Jangan kurang ajar," Anissa menggeretakkan gigi.
Rendra menepuk tangan Maya, tertawa. Udah, jangan diladenin, drama murahan. Anissa gemetar, antara marah dan hancur. Pergi, demi bayi ini pergi. Alih-alih pergi, Rendra dan Maya saling pandang, lalu tertawa keras. Tawa itu menggema, menusuk lebih tajam dari makian. Dengerin Nis, Rendra mendekat, suaranya dingin. Hidup itu keras, kalau nggak kuat, salah sendiri. Anissa terduduk, menahan perutnya. Nafasnya pendek, dunia terasa berputar. Dalam kepalanya ada satu kesadaran pahit. Cinta yang ia pertahankan telah mengkhianatinya tanpa sisa. Pintu akhirnya tertutup, bukan karena mereka pergi, tapi karena Anissa mengurung dirinya di kamar. Dari balik pintu itu, tawa itu masih terdengar. Ia menempelkan dahi ke kayu, menangis tanpa suara. Maafkan Mama, Nak. Mama akan kuat. Di ruang luar, Rendra dan Maya bersulang, seolah kemenangan kecil telah diraih. Tapi di balik dinding itu, sebuah hati pecah. Dan dari kepingan itulah, takdir baru sedang disusun. Malam itu, Pondok Indah tak lagi indah. Retak telah lahir. Dan ketika retak muncul, runtuh hanya soal waktu. Tangisku belum reda ketika bibirku bergetar menggumam pelan, hampir tak bersuara. Kamu gak tahu, Dra, rumah ini hadiah pernikahan dari nenekku. Semua atas nama aku. Ada senyum getir di wajahku. Bukan bangga, melainkan pahit. Betapa ironisnya, di rumah yang seharusnya menjadi simbol cintaku, aku justru diinjak-injak seperti orang asing. Saat itulah pintu kamar diketuk pelan. Non, masuklah Mbok Darmi, membawa secangkir teh hangat. Uapnya mengepul, aromanya menenangkan, kontras dengan hatiku yang porak-poranda. Ia mendekat, duduk di sampingku, lalu mengusap rambutku seperti dulu, seperti saat aku masih kecil. Sabar ya Non, bisiknya lirih. Mbok tahu segalanya. Aku menoleh, mataku basah. Mbok Darmi bukan sekedar pembantu, dialah yang merawatku sejak kecil, yang tahu siapa aku sebenarnya, yang tahu darah siapa yang mengalir di nadiku. Dan mungkin satu-satunya orang di rumah ini yang masih berdiri di pihakku. Aku hanya mengangguk, tanganku menggenggam cangkir, seolah hangatnya bisa menyatukan hatiku yang retak. Esok paginya, aku duduk di meja makan sambil menikmati secangkir teh yang masih di tanganku. Pagi seharusnya membawa harapan, tapi tidak di rumah ini. Langkah kaki terdengar dari atas, perlahan, sengaja. Maya. Ia turun dengan gaya angkuh, mengenakan piyama sutra seolah-olah dialah nyonya rumah. Rambutnya tergerai rapi, senyumnya terukir penuh kemenangan. Matanya menatapku dari bawah, menantang. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar. Rasanya ingin kulempar cangkir ini tepat ke wajahnya. Ingin, sangat ingin. Tapi aku menahan diri, demi bayiku. Bik, katanya lantang, tanpa rasa bersalah. Bik, buatkan aku teh ya. Aku terperangah. Belum sempat aku bicara, langkah kaki lain menyusul. Rendra turun dari tangga. Dan tanpa ragu, tanpa malu, ia langsung mencium kening Maya. Di depan mataku. Di rumahku. Perutku mual, pandanganku berkunang. Dasar perempuan gak tahu malu, gumamku, tapi cukup keras untuk didengar. Maya menoleh, senyumnya melebar. Aku gak tahu malu, tertawa kecil. Yang gak tahu diri itu kamu, Anissa. Dadaku sesak. Keluar dari rumahku. Maya mendekat satu anak tangga. Rumah kamu? Ia memiringkan kepala. Kami yakin masih punya rumah? Atau cuma istri yang sebentar lagi diganti? Aku menatap Rendra. Mas, kamu diam aja. Rendra bersandar santai di pagar tangga, senyum tipis di bibirnya. Santai aja, Nis. Jangan ribut pagi-pagi. Nanti bayi kamu stres. Kata-katanya menusuk. Bayi kita, Mas. Maya tertawa lagi. Oh, masih berharap. Ia melangkah mendekat, suaranya merendah tapi kejam. Kamu itu cuma perempuan hamil yang ditinggal suami. Mau ngapain? Aku tak tahan lagi.
Kamu perempuan murahan, datang ke rumah orang, tidur dengan suami orang, masih berani sok jadi nyonya. Maya mendengus. Murahan? Ia menatap perutku. Setidaknya, aku masih diinginkan. Dunia seakan berhenti. Nafasku tercekak. Air mata kembali jatuh. Cukup, teriakku. Kamu keluar sekarang juga. Rendra akhirnya bicara, tapi bukan membelaku. Udah, Nis, jangan drama. Maya di sini tamuku. Tamumu? Aku tertawa pahit. Atau selingkuhanmu? Maya menyeringai puas. Dengar sendiri kan, Ren? Aku diakui. Aku menatap mereka berdua. Dua orang yang bersekongkol menghancurkan hidupku. Kalau begitu, suaraku bergetar tapi tegas. Ingat satu hal, aku mungkin terluka, tapi aku bukan lemah. Rendra hanya senyum kecil. Maya memutar mata. Tak ada penyesalan, tak ada empati. Pagi itu benar-benar kacau. Adu mulut, sindiran, tawa mengejek. Dan aku berdiri di tengahnya, hamil, sendirian, dan dikhianati. Di balik tangga itu, Mbok Darmi memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, badai ini belum selesai, dan pagi ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Siang itu mereka pergi berdua. Rendra melangkah lebih dulu, Maya menyusul sambil mengibaskan rambutnya dengan gaya menyebalkan, seolah rumah itu sudah resmi jadi wilayah kekuasaannya. Aku hanya berdiri diam di ruang tamu, menatap punggung mereka sampai pintu tertutup keras. Malamnya, rumah itu kosong. Jam 9 tepat, ponselku bergetar di atas meja. Nita, aku membuka pesan itu. Dadaku langsung sesak. Sebuah foto muncul di layar. Rendra dan Maya berdiri berdampingan di meja reservasi restoran mewah. Wajah mereka dekat, terlalu dekat. Di sudut foto tertulis jelas, Grand Emerald Hotel, Fine Dining Reservation. Aku terdiam lama. Grand Emerald Hotel. Hotel bintang 5 itu milikku. Hadiah pernikahan dari nenek setahun lalu. Aset yang kuserahkan dengan penuh kepercayaan pada Rendra. Bahkan aku yang mengangkatnya sebagai CEO beberapa bulan lalu. Telepon masuk. Anis, suara Nita terdengar tajam. Itu Rendra kan? Iya, jawabku pelan. Kurang ajar, Nita membentak dari seberang. Dia selingkuh pakai hotel kamu. Aku menarik napas panjang. Semua yang kutahan akhirnya tumpah. Aku ceritakan pertengkaran, penghinaan, Maya yang sok jadi nyonya, Rendra yang diam sambil tersenyum. Dia pikir kamu bodoh, Nita mendesis. Aku gak akan bilang apa-apa ke Rendra, kataku pelan. Apa? Belum sekarang. Biar waktunya tepat. Nita terdiam. Lalu berkata dingin, kalau begitu pastikan pukulannya mematikan. Telepon ditutup. Malam itu sampai pagi suasana anehnya tenang. Terlalu tenang. Aku minum teh seperti biasa, duduk di kursi makan, menatap halaman. Mbok Darmi mondar-mandir dengan wajah cemas. Non, katanya ragu. Tenang, Mbok, jawabku singkat. Badai belum datang. Siang harinya suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Rendra masuk dengan wajah santai. Di sampingnya Maya, dan satu orang lagi, Rehana, adik iparnya. Rehana langsung tersenyum lebar begitu melihatku. Mbak Anis, katanya nyaring. Nanti aku minta tolong ya. Tolong apa? Tanyaku datar. Teman-teman aku mau bikin pesta di sini. Dadakan sih. Aku menatapnya tak percaya. Di sini? Iya, Rehana menyengir. Udah, bantuin aja, gak usah ribut. Aku menoleh ke Rendra. Mas? Rendra mengangkat bahu. Rumah gede begini santai aja, jangan pelit. Kata pelit itu seperti tamparan. Itu rumahku, ucapku pelan tapi tegas. Ih mbak, sensitif amat. Anggap aja latihan jadi tuan rumah. Latihan? Aku menatapnya tajam. Maya melangkah naik tangga sambil berkata santai. Aku mau ganti baju, panas. Rehana langsung berteriak. ART, tolong siapin dekor, sound system, makanan. Sekejap, rumah berubah jadi sarang kekacauan. Orang-orang lalu lalang tanpa menatapku. Seolah aku tak ada. Berhenti, kataku. Tak ada yang peduli. Berhenti, suaraku meninggi. Semua akhirnya menoleh. Rendra mendengus. Kenapa lagi sih, Nis? Aku menatapnya lurus. Kamu nginep di Grand Emerald semalam? Wajah Rendra kaku sepersekian detik.
Maya berhenti di tangga. "Jawab," kataku. "Iya," akhirnya Rendra berkata. "Kenapa?" Aku senyum tipis. "Nggak apa-apa." Maya mencibir. "Terima kenyataan aja, Mbak." Aku melangkah maju 1 langkah. "Tenang, aku terima." "Terima apa?" Aku menatap mereka bertiga bergantian. "Bahwa kalian sedang berdiri di rumah orang yang salah." Rehana tertawa mengejek. "Ngancam?" Aku menggeleng pelan. "Bukan." Aku menatap Maya, lalu Rendra. "Ini cuma ketenangan terakhir kalian." Dan untuk pertama kalinya, senyum di wajah mereka memudar. Sore itu akhirnya tiba. Satu persatu tamu Rehana berdatangan. Bukan wajah-wajah kampus, bukan teman terpelajar. Mereka datang berpasang-pasangan, pakaian terbuka, tawa keras, aroma alkohol menyengat. Aku tahu tipe mereka. Teman nongkrong diskotik, bukan sahabat sejati. Dadaku terasa sesak. Perutku mual. Aku menutup mulut, menahan ingin muntah. "Mbak, ngapain bengong di situ?" Suara Rehana mengagetkanku. "Itu loh," katanya sambil menunjuk meja. "Bantu siapin minum, teman-temanku udah datang." Aku melangkah pelan. Mereka saling menyapa dengan pelukan, cium pipi, tertawa seolah rumah ini milik mereka. Musik reggae mulai diputar keras. Mereka bergoyang seperti sedang pesta di pantai, bukan di rumah orang. Lalu, langkah kaki dari tangga. Maya turun dari lantai atas, mengenakan gaun tipis, rambut tergerai, senyum penuh kemenangan. "Halo semuanya," sapanya nyaring. "Santai aja ya, anggap aja kayak rumah sendiri." Kalimat terakhir itu diucapkannya sambil menatapku. Matanya menantang. Aku balas menatapnya, penuh kebencian dan kemarahan yang kutahan mati-matian. Rehana tertawa keras. "Kalau perlu apa-apa, tinggal minta tolong kakak iparku yang lagi hamil itu ya." Tawa meledak. Aku menunduk, tanganku mengepal. Kuku menekan telapak hingga nyeri. "Awas kalian, suatu hari aku akan balas." Tiba-tiba Rehana berteriak lagi. "Mbak, ambilin kain pel dong, itu minuman tumpah." Aku mengangkat kepala. "Ambil sendiri." Nada suaraku dingin, tegas. Rehana mendelik. "Kenapa sih mbak? Disuruh bantu dikit aja nggak mau?" Ia mendekat, suaranya dibuat manis tapi menusuk. "Jangan baperan dong, lagi hamil tuh harus sabar." Dadaku bergetar. Aku tak mau mendengar omongannya lagi. Aku berbalik pergi. "Mbok!" Aku menemukan Mbok Darmi di dapur. Wajahnya pucat melihat kekacauan itu. "Mbok," suaraku lirih tapi tegas. "Ayo kita pergi dari rumah ini." Mbok Darmi terkejut. "Pergi kemana, Non?" "Ke penthouse." Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik, Non." Saat melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi. Maya ikut bergoyang di tengah tamu-tamunya. Tertawa, bahagia, di rumahku. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, supirku sudah menunggu. "Siap, Non?" "Siap. Standby jam berapapun aku butuh." Mobil melaju. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Jakarta lengang, bukan jam kerja. Lampu kota berkilau, tapi hatiku gelap. Tak lama kemudian, kami tiba di lobi Grand Emerald Hotel. Begitu turun, seorang pria berseragam hitam langsung mendekat. "Selamat malam, Non Anissa." "Pak Narko," aku mengangguk. Kepala keamanan hotel itu menatapku penuh hormat. Tanpa bertanya, ia langsung mengantar kami ke lift khusus. Pintu lift tertutup. Denting lembut terdengar. Penthouse. Tempat yang akhirnya memberiku udara. Begitu pintu terbuka, aku langsung duduk lemas. "Akhirnya bisa istirahat, Mbok." Mbok Darmi membantu melepas sepatuku lalu memijat kakiku sambil duduk di tepi ranjang. "Non," suaranya bergetar. "Mereka keterlaluan." Aku menatap langit malam dari balik kaca besar. Lampu Jakarta berkilauan di bawah sana. "Iya, Mbok," jawabku pelan. "Dan mereka pikir aku cuma perempuan hamil yang bisa diinjak." Tanganku mengepal lagi. Kali ini bukan karena marah, butuh kendali. "Biar mereka berpesta," jawabku dingin. Karena setelah malam ini, giliran aku yang mengatur musik. Mbok Darmi terdiam. Dan di balik ketenangan penthouse itu, intrik besar mulai bergerak.
Selepas kepergianku, pesta itu tidak berhenti. Tawa masih pecah, musik terus menghentak. Maya semakin kehilangan kendali. Gelas demi gelas diteguknya tanpa sisa. Wajahnya memerah, langkahnya oleng, tawanya makin keras dan sembrono. Di tengah gegap gempita itu, Rendra turun dari lantai atas menuju dapur. Ia membuka kulkas, mengambil minuman. Sekilas matanya menyapu ruang tamu yang penuh orang asing. Ia menyadari satu hal, aku tidak ada. Namun ia hanya tersenyum tipis. Biarin, gumamnya. Paling ngambek. Dalam benaknya, ia yakin aku sedang menderita entah di mana. Ia tak tahu bahwa aku sedang beristirahat di penthouse mewah, jauh dari kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Saat kembali ke kamar, Rendra meraih pinggang Maya. Ayo, katanya rendah. Ke atas. Maya terkekeh, membiarkan dirinya ditarik. Pesta berlanjut. Kali ini lebih sunyi, lebih memuakan. Pagi datang dengan sisa malam yang busuk. Rumah berantakan, botol kosong, sisa makanan, tawa yang berubah jadi dengkuran. Teman-teman Rehana tidur di sofa, lantai, bahkan tangga. Baru menjelang siang mereka satu persatu pulang. Para asisten bekerja tanpa henti, membereskan kekacauan dengan wajah letih. Dari lantai 2, Rehana turun sambil berteriak. Bik, Bik, buatin aku sarapan sama teh hangat, aku lapar. Sebentar ya Non, jawab salah satu asisten, menahan napas. Ini beres-beres dulu. Aku nggak bisa nunggu, aku udah lapar. Para asisten saling pandang, menggeleng pelan, menggerutu di balik masker kesabaran. Ponselku bergetar di penthouse. Itu berita terakhir Non, suara Pak Narko terdengar tegang. Sampai siang ini masih ribut. Aku hanya menghela napas. Terima kasih Pak, pantau terus. Tak lama kemudian, Rendra dan Maya turun. Mereka langsung menuju meja makan. Rendra duduk, lalu matanya berkeliling. Ke sudut ruang, ke tangga, ke dapur. Anissa mana? Tanyanya akhirnya, setengah acuh. Salah satu asisten menggeleng. Kami nggak tahu Mas, sejak semalam nggak kelihatan. Rendra mengangguk kecil. Bukan peduli, hanya penasaran. Maya mendengus. Ngapain dicari? Biarin aja. Paling tidur di Hotel Melati. Kalau enggak, ya di emperan toko. Rehana menyahut, tertawa kecil. Iya Mas, kebetulan kan kalau dia nggak pulang. Rendra mengangkat bahu. Terserah. Rehana mendadak bersemangat. Mas, aku tinggal di sini aja ya. Di sini enak. Rumah kita sempit. Terus ibu? Tanya Rendra sambil mengunyah. Ya diajak. Rehana menyeringai. Biar ibu tinggal di sini sekalian. Ya udah, jawab Rendra ringan. Hore! Rehana melompat kegirangan. Rendra tersenyum, senyum yang sama sekali tak memikirkan akibat. Siang itu juga Rehana menjemput ibunya. Bu Mala datang dengan mata berbinar. Begitu melangkah masuk, ia bercecak kagum. Wah, luar biasa, katanya. Rumah semewah ini nanti bisa ibu pamerin ke saudara-saudara. Bilang Rendra sudah bisa beli rumah megah. Rehana mengangguk antusias. Iya Bu, kita harus bikin pesta keluarga besar. Bu Mala tertawa puas. Pasti, ibu undang semuanya. Mereka mulai menyusun rencana. Tanggal, daftar tamu, menu, tanpa sekalipun bertanya pada pemilik rumah yang sebenarnya. Siang itu lengkap sudah. Orang-orang rakus berkumpul, bermimpi menguasai sesuatu yang bukan milik mereka. Di penthouse, aku belum tahu tentang kedatangan mertuaku. Aku masih duduk tenang, menatap kota dari ketinggian, menyeruput teh hangat. Hari ini tenang, Mbok. Aku mau menikmatinya. 1 hari lagi, kataku pelan. Mbok Darmi mengangguk, matanya menyimpan cemas. Karena kami berdua tahu, ketenangan ini hanyalah jeda, dan badai berikutnya akan lebih kejam. Malam itu, di penthouse yang sunyi, ponselku berdering. Begitu kulihat namanya, wajahku langsung cerah. Raditya Santosa. Siapa Non? Tanya Mbok Darmi. Radit Mbok, jawabku lembut. Aku mengangkat telepon. Halo Dit, ada apa? Suaranya terdengar hangat. Kangen Mbak. Dadaku menghangat. Radit, calon pewaris sebenarnya. Kelak dialah yang akan memimpin seluruh perusahaan keluarga. Saat ini,
Nenek masih memegang kendali. Karena aku terlalu lembut, mudah memaafkan, terlalu percaya. Kami mengobrol ngalor ngidul tentang kuliahnya yang hampir selesai, tentang rencananya pulang. "Sebentar lagi aku kelar kuliah, Mbak," katanya. "Aku mau pulang, cuma belum tahu jadwal pastinya." "Ya udah," jawabku. "Mbak tunggu ya." "Cup-cup, kecupan buat Mbak," katanya bercanda. Aku tersenyum. "Iya, Dit, hati-hati. Dah." Telepon ditutup. Aku tidak menceritakan apapun pada Radit, apalagi pada nenek. Beban nenek sudah terlalu berat. Sejak papa dan mama meninggal karena kecelakaan, kami hanya punya nenek. Saat itu aku SMP, Radit masih SD. Sejak hari itu, nenek jadi dunia kami. Pagi berikutnya, aku memutuskan pulang. Mobil berhenti di depan rumah. Begitu melangkah masuk, kakiku seakan membeku. Di ruang tamu, Bu Mala, Rehana, Maya, dan Rendra. Lengkap. Mereka menatapku seolah aku makhluk asing. Bu Mala mendengus. Ibu datang ke rumah menantu bukannya disambut, malah ditinggal pergi. Istri macam apa itu? Ninggalin rumah tanpa pamit suami. Aku menarik nafas. Saya pergi karena... Belum sempat kulanjutkan, Maya memotong dengan senyum sinis. "Karena nggak tahan lihat kami bahagia ya?" Rehana terkekeh. "Baperan banget sih." Aku menatap Bu Mala. "Lagian ngapain ibu datang ke rumah orang tanpa permisi dulu?" Ruangan mendadak senyap. "Apa?" Bu Mala membelalak. "Kamu ngelawan orang tua? Awas kamu, dasar menantu nggak tahu diri. Hidup numpang aja sok berani." Rendra diam, tidak membela, tidak menghentikan. Bu Mala melanjutkan, jarinya menunjuk tajam. "Jadi perempuan itu kayak Maya, tahu sopan santun, menghargai orang tua. Bukan kayak kamu, dasar menantu durhaka." Maya tersenyum puas. Rehana mengangguk-ngangguk seolah menyetujui vonis itu. Dadaku terasa dihantam berkali-kali. Aku menatap mereka satu persatu dan menyadari sesuatu. Mereka sudah merasa menang. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik. Langkahku tenang, tapi kakiku gemetar. Aku naik ke lantai 2, masuk ke kamar, lalu menutup pintu perlahan. Di balik pintu, aku bersandar. Nafasku berat. Bukan karena kalah, tapi karena menahan diri agar tidak membuka semuanya saat ini. Di luar, mereka menatap pintu kamarku. Senyum kemenangan terlukis di wajah mereka. Mereka pikir aku mundur. Mereka pikir aku takut. Mereka pikir aku perempuan hamil yang bisa diinjak sesuka hati. Padahal, aku hanya sedang menunggu waktu. Dan ketika waktu itu tiba, rumah ini akan mengingat siapa pemiliknya yang sesungguhnya. Beberapa hari ke depan, aku lebih banyak mengurung diri di kamar. Rumah itu bukan lagi rumahku. Setiap sudutnya terasa asing, dikuasai mereka. Tawa mereka, suara mereka, aturan mereka. Pagi itu perutku kosong dan kepalaku sedikit pening. Aku turun perlahan, berniat menemui Mbok Darmi untuk minta teh hangat dan sarapan. Baru beberapa langkah dari tangga, "Mbak Nisa?" Suara Rehana menyambar seperti cambuk. Aku menoleh. "Kenapa?" "Aku mau pindah kamar yang lebih besar," katanya enteng. "Soalnya nanti malam saudara-saudara aku pada datang." "Apa?" Kepalaku berdenyut. "Tidak bisa," teriakku spontan. "Harus bisa," Bu Mala ikut menyahut. Suaranya keras dan memerintah. "Kamu sudah nikah, ngapain pakai kamar besar-besar? Lagian sekarang kamu tidur sendiri." Maya tersenyum tipis. Senyum yang sudah kukenal. Puas. "Iya Mbak," katanya manis palsu. "Kamar besar itu lebih cocok buat yang ditemani." Dadaku sesak. Aku ingin membalas. Ingin berteriak bahwa kamar itu milikku. Bahwa rumah itu bukan hak mereka. Tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Mereka tidak menunggu persetujuanku. "Pindahin sekarang," perintah Bu Mala. "Yang bagus-bagus jangan dipindah," tambah Rehana sambil menunjuk lemari dan perabot. Orang-orang bergerak, barang-barangku diangkat, dipindahkan,
diseret seolah hidupku hanya tumpukan benda. Aku berdiri kaku, hanya bisa mengelus dada. Mbok Darmi mendekat, memelukku erat. Sabar ya Non, sabar. Kamar pengganti itu sebenarnya cukup besar, tidak kecil, tidak sempit, tapi jelas bukan kamar utama. Dan aku tahu, tujuan mereka bukan kamar. Mereka ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Malamnya, rumah itu kembali ramai. Keluarga besar berdatangan satu persatu. Ada yang tua, ada yang muda, ada gadis, pemuda, anak-anak, wajah-wajah asing yang tak kukenal. Pesta digelar mewah, lampu terang, hidangan berlimpah. Semua itu dari uang perusahaanku, uang yang dikorupsi Rendra. Bu Mala menyambut mereka dengan senyum lebar, penuh kebanggaan, seolah rumah itu hasil jerih payahnya sendiri. Rehana dan Maya tampil mencolok dengan gaun mewah terbuka, berlenggak-lenggok seperti nyonya besar. Para tamu berdecak kagum. Wah, rumahnya besar sekali, modern banget. Hebat ya Rendra? Bu Mala makin lebar. Alhamdulillah, Rendra sekarang sukses. Seseorang bertanya, katanya Rendra sudah nikah? Mana istrinya? Ada, jawab Bu Mala cepat. Itu istri durhaka, tidak menghormati suami dan orang tua. Dadaku seperti ditusuk. Nah, Bu Mala berteriak. Panggil Anissa turun, jangan di kamar terus. Ada tamu kok ngumpet, gak sopan. Rehana bergegas naik. Mbak Nisa, katanya di depan pintu. Disuruh ibu turun. Aku membuka pintu perlahan. Tubuhku lelah, hatiku lebih lelah. Aku berjalan pelan menuruni tangga. Satu tangan memegangi perutku yang sudah 6 bulan. Yang kuat ya nak, bisikku lirih. Di bawah, pandangan orang-orang tertuju padaku. Ada yang penasaran, ada yang menilai, ada yang mengasihani. Seorang iblis setengah baya melangkah cepat mendekatku. Tangannya menggenggam tanganku lembut. Aku budemu nak, Dewi. Kalau yang itu Pak Demu Hermawan. Aku tersenyum. Pak D? Pak D Hermawan membalas senyumku dengan hangat. Sorot matanya tenang, ciri orang bijaksana. Jangan dimanjain, teriak Bu Mala dari jauhan. Biar kapok. Nisa lagi mengandung cucumu lah, jawab Bude Dewi tegas. Alah, cucu apaan? Bu Mala menyahut ketus. Aku maunya cucu dari Maya. Maya tersenyum penuh kemenangan. Hatiku bergetar, tapi sebelum air mata jatuh, Bude Dewi menggenggam tanganku lebih erat. Kita ngobrol tentang kehamilanku, tentang kesehatanku, tentang hal-hal kecil yang membuatku merasa manusia. Yang sabar ya nak, bisik Bude Dewi. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak sendirian. Sementara itu, Rehana sibuk mengajak sepupu-sepupunya ke kamar barunya, bekas kamarku. Mereka berdecak kagum, memuji kemewahan yang bukan miliknya. Pesta berjalan lancar, tawa terdengar, semua bahagia, kecuali aku. Menjelang akhir acara, Bude Dewi dan Pak D Hermawan pamit. Kita pulang dulu ya Nis? Bude memelukku. Yang sabar. Iya Bude, jawabku lirih. Tanpa sadar, air bening mengalir dari sudut mataku. Bukan karena sedih, karena hangat, karena bahagia kecil. Dari jauhan, Bu Mala dan Maya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku kembali ke kamar. Aku duduk di ranjang, menarik nafas panjang. Aku tersenyum kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menang di dalam batinku. Hari esoknya benar-benar neraka bagiku. Sejak pagi, Bu Mala dan Maya seolah membuat perjanjian tak tertulis. Hari ini, aku harus hancur. Tidak ada teriakan besar, yang ada tusukan kecil, berulang, tanpa henti. Cara paling kejam untuk melelahkan hati. Anissa, teriak Bu Mala dari ruang tengah. Kok lantai ini masih berdebu? Aku menunduk, menyapu pelan. Sudah dibersihkan, Bu? Kurang bersih, potong Maya sambil melipat tangan. Ibu kan alergi debu. Aku menarik nafas. Baru melangkah 2 langkah. Jangan ke situ dulu. Maya menahan. Ambilin aku air hangat, gelasnya yang kristal ya. Aku menurut. Saat kembali, kok lama? Bu Mala mendengus. Perempuan hamil kok lelet? Menjelang siang, belum sempat aku duduk. Perintah lain datang. Baju disuruh dilipat ulang, vas bunga diganti, tirai dibuka, lalu ditutup lagi.
Setiap salah kecil jadi bahan cercaan. Makanya jadi istri tuh peka, sindir Maya sambil tersenyum tipis. Bukan cuma bisa nangis, tambahnya pelan. Cukup untuk kudengar. Dadaku panas, tanganku dingin. Aku menahan diri, memeluk perutku diam-diam. Sabar, Nak. Sore tiba, kaki terasa berat, kepalaku berdenyut. Mbok Darmi melirik cemas tapi tak berani menyela. Setiap kali ia mendekat, Bu Mala selalu punya alasan untuk mengusirnya. Biar dia belajar, kata Bu Mala dingin. Calon ibu harus kuat. Menjelang malam, mereka berkumpul di ruang tamu. Aku diminta duduk, bukan sebagai keluarga, melainkan seperti staf yang menunggu perintah. Rendra bersandar di sofa, ponsel di tangan. Rehana sibuk mencoret-coret buku agenda. Maya duduk paling depan, percaya diri. Kita bahas ulang tahun ibu, kata Rendra. Yang mewah, sekalian pamer. Ballroom Grand Emerald Hotel, sahut Maya cepat. Tempatnya elegan, undang besar-besaran. Aku terdiam, jantungku berdebar. Hotel itu? Bu Mala tersenyum puas. Iya, ibu mau yang paling megah. Semua saudara harus lihat. Rehana mengangguk. Dekorasi emas, live band, catering premium. Rendra menghela nafas senang. Urus saja, anggaran belakangan. Aku akhirnya bersuara, lirih tapi jelas. Ballroom itu besar sekali. Persiapannya, kenapa? Takut? Maya menantang. Bu Mala sambar. Kamu gak usah ikut campur, urusan keluarga kami. Keluarga? Sambil menyeringai Maya. Iya, keluarga. Aku menelan ludah. Tapi acaranya seminggu lagi. Perizinan. Rendra mengangkat tangan, memotong. Udah, kamu istirahat aja. Kalimat itu dingin, menutup semua. Anissa, Bu Mala mendekat, suaranya pelan tapi menusuk. Kamu cukup hadir, senyum, jangan bikin malu. Maya menambahkan, anggap saja perpisahan kecil sebelum hidup berubah. Aku menatapnya. Maksudmu? Maya tertawa kecil. Nanti juga paham. Ruangan mendadak terasa sempit. Aku berdiri perlahan, menahan gemetar. Kalau tidak ada lagi, saya ke kamar. Pergi, kata Bu Mala singkat. Aku melangkah pergi. Punggungku tegak, meski dadaku berantakan. Di balikku suara mereka berlanjut, menyusun detail, tanggal, daftar tamu. Tertawa kecil terdengar. Tertawa orang-orang yang yakin sedang menang. Di kamar, aku duduk lama di tepi ranjang. Air mata akhirnya jatuh. 1, 2, lalu berhenti. Aku mengusap pipi, menarik nafas panjang. Ballroom Grand Emerald Hotel. Minggu depan. Aku tersenyum tipis. Bukan karena pasrah, karena akhirnya jelas. Di sanalah mereka ingin berpesta. Dan di sanalah aku akan mengakhiri sandiwara ini. Hari itu akhirnya datang juga. Hari yang sejak seminggu lalu membuat dadaku terasa sesak. Seolah udara menipis setiap kali aku menarik napas. Sore hari, rumah sudah seperti sarang lebah yang gaduh. Bu Mala berdiri di depan cermin besar, mengenakan kebaya modern berkilau, perhiasan emas bertumpuk di leher dan tangannya. Maya muncul dengan gaun putih gading, potongannya anggun, senyumnya congkak. Senyum orang yang merasa telah menang segalanya. Rehana sibuk memberi arahan, sementara Rendra tampil rapi dalam taksido hitam pekat, tampan, dingin, dan jauh. Hatiku berbisik lirih, pasti ada kejutan memalukan malam ini. Aku datang agak terlambat. Ballroom Grand Emerald Hotel sudah penuh. Lampu kristal memantulkan cahaya keemasan, musik lembut mengalun, para tamu tertawa sambil menikmati hidangan mahal. Semua tampak sempurna. Aku masuk bersama Mbok Darmi, melangkah pelan. Pandanganku langsung tertumbuk pada dua wajah yang menenangkan, Bu Dedwi dan Pak D Hermawan. Selamat malam Pak D, Bu D, kataku lirih sambil mencium tangan mereka. Nak Nisa, Bu Dedwi menepuk punggung tanganku lembut. Kamu kuat ya? Aku hanya tersenyum kecil. Di sisi lain ruangan, Bu Mala berdiri seperti ratu. Tatapannya menyapu semua tamu.
lalu berhenti padaku. Bibirnya melengkung tipis. Ia melangkah cepat dan meraih mikrofon. Hadirin yang terhormat, suaranya lantang, penuh percaya diri. Malam ini saya ingin memperkenalkan menantu saya. Beberapa pasang mata menoleh ke arahku. Namanya Anissa, lanjutnya, nada suara berubah sinis. Sayangnya dia bukan menantu yang baik, tidak tahu sopan santun, tidak menghormati suami, apalagi orang tua. Dia masih menjadi istri anakku karena dia masih mengandung cucuku. Desah kecil terdengar di antara tamu. Maya tersenyum puas dan sambil memandangku dengan penuh kemenangan. Aku menunduk, tanganku gemetar, tapi kakiku tetap menapak kuat. Bu Mala belum selesai. Sebagai orang tua saya sangat kecewa, tapi malam ini bukan untuk membahas kegagalan. Ia berhenti sejenak lalu tersenyum lebar. Karena malam ini, selain ulang tahun saya, juga hari pertunangan Rendra dengan Maya. Ruangan riuh, tepuk tangan menggema. Maya maju selangkah, wajahnya berbinar penuh kemenangan. Rendra tersenyum, menoleh sekilas ke arahku. Tatapan kosong tanpa rasa bersalah. Duniaku runtuh, tapi aku tidak jatuh. Tenang Nisa, kamu sudah siap. Tiba-tiba, brak! Suara koper dibanting keras memecah musik dan tepuk tangan. Semua kepala menoleh ke arah pintu ballroom. Seorang pemuda berdiri di sana. Celana jeans belel, kaos hitam panjang. Kerahnya menutup leher. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Radit, bisikku nyaris tak terdengar. Ia melangkah masuk, langkahnya mantap. Tanpa ragu, ia merebut mikrofon dari tangan Bu Mala dan membantingnya ke lantai. Emangnya kamu siapa? Berani-beraninya mempermalukan kakakku di depan umum. Bu Mala terbelalak. Kurang ajar, kamu? Radit menoleh ke Rendra. Dan kamu, katanya dingin. Laki-laki pengecut, menginjak istri sendiri demi perempuan lain. Ia lalu menatap seluruh ruangan. Tahu nggak siapa perempuan yang kalian hina barusan? Sunyi. Dia adalah pemilik hotel yang sedang kalian pakai untuk pesta malam ini. 1 detik, 2 detik. Dan dia, bersama aku, adalah pewaris Santoso Group. Wajah Rendra memucat. Maya terhuyung berpegangan pada kursi. Habis aku, gumamnya lirih. Bu Mala tertawa kaku. Ngaco, jangan asal bicara. Radit tersenyum tipis, berbahaya. Cek saja kontraknya. Ia lalu menggenggam tanganku. Hangat, kuat. Ayo kak, kita pulang. Aku melangkah bersamanya. Mbok Darmi mengikuti. Air mata mengalir di pipinya. Di belakang kami, pesta masih berjalan. Musik kembali diputar. Tamu-tamu belum sepenuhnya paham apa yang baru saja terjadi. Sementara Bu Mala dan keluarganya masih berdiri di sana, tertawa palsu. Tanpa sadar, malam itu adalah awal dari kehancuran mereka. Begitu keluar dari ballroom, Radit masih menggenggam tanganku erat, seolah takut aku menghilang. Mbak, kita pulang kemana? Tanyanya pelan. Aku menghela napas. Ke penthouse saja, Dit. Jangan ke rumah nenek. Aku nggak mau nambah beban beliau. Radit diam sejenak, lalu mengangguk. Baik, Bak. Kami masuk ke lift khusus yang meluncur tanpa suara menuju penthouse. Sepanjang perjalanan, Radit menatap lantai. Rahangnya mengeras. Mbak, katanya akhirnya. Mulai besok, biar aku yang ambil alih semua urusan ini. Kamu capek, cukup sampai di sini. Aku menatapnya, lalu tersenyum lemah. Iya, Dit, Mbak percaya. Di penthouse, Mbok Darmi sigap menyiapkan minuman hangat dan makan malam. Non, Den, makan dulu ya. Di ballroom tadi belum sempat, ucapnya penuh kasih. Kami duduk di balkon. Lampu-lampu Jakarta berkelip seperti lautan bintang. Aku memandangi wajah Radit lekat-lekat. Kamu sudah gede sekarang, Dit. Radit tersenyum kecil. Waktu nggak pernah nunggu, Mbak. Aku mendekat dan memeluknya erat. Dadaku bergetar. Mbak kangen, kamu lama banget gak pulang. Radit membalas pelukanku. Aku juga, Mbak. Maaf. Dari dalam, Mbok Darmi memperhatikan sambil tersenyum haru. Non, Den, makanannya sudah siap. Kami masuk dengan perasaan hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di sisi lain kota, suasana jauh berbeda. Rendra mondar-mandir di ruang tamu rumah Pondok Indah, wajahnya pucat pasi. Bu Mala duduk gelisah, Rehana memeluk lututnya.
Habis sudah, habis, gumam Rendra. Apa maksud Mundra? Jangan bikin ibu tambah panik. Rendra menelan ludah. Kalau benar yang Radit bilang, kalau Grand Emerald itu milik Nisa, kita habis. Hah? Rehana menatapnya dengan mata membesar. Aku dan Maya bisa dipecat. Semua fasilitas dicabut. Mobil, rumah, uang, semua hilang. Bu Mala terduduk lemas. Ya Tuhan. Keesokan paginya, Radit resmi mengambil alih sementara pimpinan Grand Emerald Hotel atas nama Santosa Group. Siang itu, ruang rapat dipenuhi direksi. Rendra duduk di pojok, bahunya merosot. Radit berdiri, suaranya dingin dan tegas. Mulai hari ini, saudara Rendra saya nonaktifkan dari jabatan pimpinan tertinggi hotel. Rendra terhenyak. Radit? Nona Maya? Lanjut Radit tanpa menoleh. Anda saya berhentikan secara tidak hormat. Ruangan gempar. Keputusan ini bersifat internal. Radit menutup, demi menjaga martabat keluarga. Rapat selesai. Rendra dan Maya terduduk lemas. Tanpa menunggu lama, Radit membawa beberapa petugas keamanan menuju rumah Pondok Indah. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap Bu Mala dan Rehana dingin. Saya beri waktu sampai besok sore, ucapnya tegas. Kosongkan rumah ini, atau saya libatkan bagian hukum. Bu Mala gemetar, Rehana menangis. Dan untuk pertama kalinya, mereka tahu rasanya kehilangan segalanya. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Pondok Indah itu. Tanpa mobil mewah, tanpa kartu kredit, tanpa pengawal. Rendra membawa satu koper usang. Bu Mala menunduk sepanjang jalan. Rehana menggenggam tas kecil berisi pakaian. Mereka kembali ke rumah lama di pinggiran kota. Rumah sempit dengan dinding kusam yang dulu mereka hina. Hari ini makan apa? Tanya Rehana pelan. Bu Mala terdiam. Rendra menarik napas panjang. Nanti ayah cari kerja dulu. Nyatanya, mencari uang jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Nama Rendra dan Maya sudah diblokir di semua jaringan perusahaan. Rendra akhirnya jadi kuli bangunan, tangannya kapalan. Maya bekerja serabutan, kadang cuci piring, kadang bersih-bersih. Rehana membantu di warung makan, pulang dengan bau sabun dan lelah di mata. Berkali-kali mereka berniat menemuiku, tapi aku belum siap. Bulan-bulan berlalu. Di penthouse, tangisku pecah saat suara tangis kecil menggema. Seorang bayi lelaki lahir, sehat, tampan, dan menggenggam jariku seolah tak ingin lepas. Nenek datang keesokan harinya. Wajahnya berbinar. Masya Allah, cicit nenek, ucapnya sambil mengelus kepala bayi itu. Nek, kataku manja, namanya siapa ya? Nenek tersenyum lebar. Bagaimana kalau Arjuna? Arjuna Santosa. Setuju, sahut Radit dari belakang. Tawa memenuhi ruangan. Penthouse yang dulu sunyi, kini hangat oleh bahagia. Malam itu saat bayi tertidur, aku ragu-ragu mendekati nenek. Nek, Anissa mau tanya. Ada apa, Nis? Kalau Anissa memaafkan mereka, nenek setuju? Nenek terdiam. Radit ikut berpikir. Tujuanmu apa, Nis? Tanya nenek lembut. Aku cuma berjaga-jaga, Nek. Kalau nanti Arjuna besar dan bertanya tentang ayahnya, aku nggak mau dia tumbuh dengan luka. Radit menghela napas. Kalau bukan karena Arjuna, aku biarkan mereka hancur, Mbak. Tapi ini tentang masa depan anakku, kataku. Nenek mengangguk pelan. Baik, nenek setuju. Tapi ingat, ini kelemahanmu di dunia bisnis. Aku memeluk nenek. Terima kasih, Nek. Lalu memeluk Radit erat. Terima kasih, adikku. Beberapa hari kemudian, Bude Dwi dan Pak De Hermawan datang menjenguk. Setelah berbincang, aku bertanya pelan. Pak De, bagaimana kabar Rendra? Pak De menarik napas. Susah, Nis. Tapi mereka bekerja keras. Kalau begitu, tolong hubungi mereka. Besok siang, temui aku di kafe kecil depan hotel. Keesokan harinya, aku datang lebih dulu. Tak lama mereka muncul. Wajah menua, mata penuh takut.
Mereka duduk kaku. Aku cuma mau tanya, kataku tenang. Kalian ingat kejadian beberapa bulan lalu? Kalian menyesal? Rendra menunduk. Aku menyesal, Nis. Aku gagal jadi suami dan ayah. Bumala terisak. Ibu menyesal, dibutakan kemewahan. Maya berucap lirih. Aku juga menyesal. Aku mendorong amplop coklat ke tengah meja. Di sini ada 200 juta. Untuk memulai hidup baru. Bukan untuk kembali padaku. Untuk bertemu Arjuna, tunjukkan itikat baik. Mereka menangis. Aku bangkit dan pergi. 2 tahun kemudian, Rehana datang membawa keranjang buah. Bak, aku cuma mau bilang, usaha kakak Rendra sudah maju. Hana juga lanjut kuliah. Bagus, kataku tulus. Dari kamar, seorang anak kecil berlari. Jun, sini, salim dulu. Arjuna menyalami Rehana polos. Rehana memeluknya erat, menangis bahagia. Dan aku tahu, keputusan itu akhirnya menyelamatkan lebih dari satu hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.